Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Untuk hari ini Mimin enggak terlalu happy ya. Nggak terlalu happy. Di awal-awalnya Mimin sangat berdebar-debar hati sekali. Tadi Mimin sempat mandi habis kerja mandi Mimin lihat live FP1 MotoGP Belanda di sirkuit Essen TT Essen Belanda ya teman-teman. Marc Marquez crash. Parah crashnya teman-teman. Parah. Tapi di akhirnya Marc Marquez yang terjebak. Alhamdulillah ya. Walaupun sempat crash Marc Marquez tadi di FP1 di menit ke-37 kalau nggak salah ya. Di menit 37 tersisa Marc Marquez mengalami crash. 37 betul. 37 mengalami crash. Di saat ini Marc Marquez posisinya di posisi ke-14. Terjadi crash dan Marc Marquez terlihat tangannya dipegang begini ya. Mimin nggak tahu apa, berdebar-debar jantungku. Apakah di sini di otak Mimin ini terpikir apakah Marc Marquez akan diizinkan bermain di race MotoGP Belanda ini oleh race direction atau pihak PIM ya. Ini yang membuat Mimin ketar-ketir gitu ya. Tadi Mimin live-nya di TikTok teman-teman, sempat juga Mimin live di TikTok dan untuk teman-teman juga di pukul 8 nanti Mimin akan live lagi yaitu pre-practice untuk memisahkan rider ke Q1 dan ke Q2 yaitu pada pukul 8 malam nanti ya. Mimin akan live di situ. Kembali lagi yang mana di saat Marc Marquez crash tersebut sempat juga Marc Marquez diperiksa dalam hampir beberapa menit ya, hampir 10 menit juga Marc Marquez di dalam itu diperiksa dan Marc Marquez is back lagi ya di menit ke berapa Mimin sudah lupa. Mimin lihat dulu. Marc Marquez comeback lagi di menit ke 23. Ya betul, 10 menit berarti Marc Marquez berlehat ya. 23 dan 19 di menit ke 19 yang tersisa baru Marc Marquez keluar pit ya. Dan di situ Marc Marquez berpusing belum ada, dan pusingan kedua yang tercepat sampai hasil apa? Sampai finish ya, sampai habis waktu yang mana Marc Marquez masih berada di posisi pertama. Jadi untuk hasil Jadi untuk hasil pre-practice-nya nanti kita bilang. Yang mana untuk hasil oke, sekarang ya. Untuk hasil FP1 tadi yang mana Marc Marquez yang pertama ya, yang tercepat. Yang kedua ada Maverick Vinales, ketiga ada Marco Bezzecchi, keempat Francesco Bagnaia, kelima ada Fabio Di Giannantonio, keenam ada Fabio Quartararo, 7 ada Alex Marquez, 8 Johan Zarco, 9 ada Fermin Aldeguer, 10 ada Alex Rin ya. 11 ada Pedro Acosta, 12 Raul Fernandez, 13 Franco Morbidelli, 14 Jack Miller, 15 Miguel Oliveira, 16 ada Joan Mir, 17 Enea Bastianini, 18 Lorenzo Savadori, 19 Oigura, 20 ada Brad Binder, 21 ada Alex Spargaro, 22 ada Samcia Chatra. Jadi di sini ya teman-teman ya, untuk MotoGP Essen Belanda bertepatnya dengan anniversary untuk Yamaha ya. Jadi untuk di anniversary ini Yamaha mengeluarkan livery spesial teman-teman, livery spesial seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Seperti itu. Jadi nanti kita live-nya pukul 8 lagi di TikTok. Di TikTok. 70.000 mata memandang tadi teman. Wow, unbelievable, antusias teman-teman di TikTok luar biasa sekali.
Jadi di sini ya pernyataan Marc Marquez di tadi malam di itu ada yang mengatakan kedatangan Marc Marquez di Essen Belanda ini hanya berfokus dan siap menghadapi si Alex Marquez dan Francesco Bagnaia di sirkuit ini katanya. Marc Marquez tanggapi rasa tidak nyaman Pecco Bagnaia dengan motornya. Motor balap tidak ada yang sempurna. Wow, Marquez Marquez ngomong gitu. Marquez menegaskan bahwa rasa tidak nyaman saat mengendarai motor balap adalah hal yang tak terhindarkan. Menurut pembalap asal Spanyol itu, kunci untuk tetap kompetitif terletak pada kemampuan beradaptasi secara terus-menerus. Hal ini ia sampaikan ketika menanggapi pernyataan rekannya Pecco Bagnaia. Saya merasa baik, cukup nyaman, tapi sudah jelas bahwa motor balap tidak akan pernah sempurna. Kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai situasi, karena perasaan di atas motor tidak akan sama persis, kata Marquez. Bahkan di Mugello, dari hari Sabtu ke Minggu, rasa motor berubah. Hari dari pagi ke sore juga berbeda. Gaya balap pun harus ikut berubah. Ia juga membagikan pelajaran berharga yang diterimanya sejak kecil. Waktu saya masih kecil, bukan. Waktuku kecil, bukan itu. Waktu saya masih kecil, saya seseorang yang sekarang sudah tiada pernah bilang di atas motor balap akan selalu ada gerakan, akan selalu ada masalah. Karena kamu memacu motor sampai batas maksimal, kamu harus bisa beradaptasi dengan batas itu, kata Marquez. Wow. Bagi Marc Marquez, filosof ini membantunya tetap tampil konsisten meski motor yang dikendarainya tidak akan kondisi ideal. Ia tidak mengejar kesempurnaan yang mustahil, melainkan fokus menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada. Pendekatan ini yang penting terutama saat menunggangi motor seperti Ducati yang membutuhkan beradaptasi tinggi dan kendali emosi yang kuat. Adaptasi yang konstan itulah yang membedakan antara bisa berada di depan atau tidak. Wow, rupanya Marc Marquez menyindir Francesco Bagnaia ya. Maksudnya asik ngeluh aja. Bro, kata Marquez ya. Bro, motor balap itu nggak ada yang sempurna, kata si Marquez. Gak ada yang sempurna. Di Mugello aja hari pertama, hari kedua itu berbeda-beda, kata Marquez lagi ya. Jadi si Marquez ini memberikan satu filosofi yang dipegangnya di waktu kecil ya. Waktuku kecil aku memegang. Ya, bukan. Jadi si Marquez memberitahu kepadanya, waktu aku masih ada seseorang yang sekarang sudah tiada pernah bilang, oh ada seseorang yang sekarang sudah tiada, berarti atuknya ini kakeknya si Marquez mungkin Mimi rasa, yang mana dia pernah mengatakan di atas motor balap akan selalu ada gerakan, akan selalu ada masalah. Karena kamu memacu motor sampai batas maksimal, kamu harus bisa beradaptasi dengan batas itu. Wow, filosof yang Marc Marquez pegang dari seseorang yang sudah tiada. Mimi rasa ini atuk dia ini, kakeknya Marquez. Wah, merinding Mimin. Merinding bulu romaku mendengar ucapan filosof Marquez gitu ya. Oke, apapun cerita pokoknya live kita pukul 8 malam nanti, free practice. Dan hasil tadi walaupun sempat Marquez crash cedera, dan Marc Marquez sempat comeback dan berhasil P1 ya. Padahal tadi P1 dipegang oleh Francesco Bagnaia. Ada senyum-senyum Francesco Bagnaia melihat Marc Marquez crash. Oh, udah kesempatan aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.